Oke, saya mulai mawon nggih Bu, kersane mboten kedalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangke ingkang lintune kersane ningali hasil rekaman mawon. Saya mulai untuk melanjutkan materi yang kemarin masih Photoshop. Monggo dibuka dulu Photoshopnya pakai file yang kemarin mawon mboten napa-napa. File yang pertemuan kemarin. Nah, seperti ini. Kemarin kan sudah untuk penjelasan tool-toolnya sudah. Terus untuk seleksi sedikit sebagian sudah. Hari ini nyoba untuk nyeleksi. Kalau kemarin itu kan nyeleksi untuk menghilangkan objek kayak yang kamera terus logonya dihilangkan gitu. Untuk hari ini coba diseleksi objeknya lalu dihilangkan backgroundnya. Jadi untuk nyeleksi itu caranya macam-macam. Saya klik yang layer HP. Kemarin kan untuk rectangle sudah, ini sudah, quick selection tool sudah. Nah, contoh kalau mau menghilangkan background pakai quick selection tool. Bisa pakai quick selection tool, diklik. Ini tipenya brush, jadi kalau diklik kanan di atas ini akan ada pilihan size kalau bentuknya lingkaran seperti ini. Ujung kursornya berubah jadi lingkaran, berarti di atas ini ada opsi untuk merubah size. Bisa dibesarkan. Gitu. Tinggal diklik mawon bagian mana yang mau diseleksi. Contoh dari tangan sampai ke HP nggih. Klik bagian tangan. Terus bagian HP. Kalau misalnya punyanya ibu-ibu sebagian nggak kursornya itu kok nggak lingkaran, contoh seperti ini, silang. Biasanya itu karena size-nya terlalu kecil, atau kalau sudah diperbesar tapi kok tetap silang seperti ini, plus, berarti caps lock-nya masih aktif. Caps lock di keyboard niku diklik mawon, dinonaktifkan. Nanti akan berubah jadi lingkaran. Seperti itu. Lalu diseleksi bagian yang ingin diperlihatkan. Di ujung jari tinggal diklik, sini diklik. Terus jenengan zoom. Kalau dari kejauhan kan kayak sudah terseleksi semua. Padahal kalau di zoom ini di ujung-ujung HP, di pinggir-pinggirnya ini belum ikut. Jadi harus di zoom dulu biar kelihatan. Lalu diklik. Nah, sedikit-sedikit mawon.
Kalau terlalu lebar, contoh ke klik di luar sini di Ctrl Z, Ctrl Alt Z kalau di Photoshop. Ctrl sama Alt, Ctrl Alt sama Z-nya dipencet bareng. Terus digeser bagian bawah di pinggir-pinggirnya yang masih belum terseleksi. Nah, kira-kira seperti ini. Monggo dicoba dulu. Coba diseleksi dulu pakai quick selection. Oh ya, tadi kelewatan. Jadi kalau misal punyanya ibu-ibu sebagian kok diklik, contoh nih, saya ulang. Saya misal diklik di bagian tangan terseleksi, terus pengen nambah ke bagian HP. Klik bagian HP, HP-nya terseleksi tapi seleksi di tangannya jadi hilang, seperti ini. Itu opsinya ada di bagian atas, Bu. Nih. Bawahnya image layer yang bagian atas ini. Ada 3 opsi. Yang pertama itu quick selection biasa, yang kedua ada tanda plusnya di atas kecil, terus yang ketiga tandanya minus. Nah, kalau yang tadi, kasusnya yang tadi, misal diklik yang terseleksi awalnya tangan, pengen nambah ke HP kok cuma pindah tapi nggak nambah, berarti tadi opsinya masih yang pertama. Itu bisa dirubah dulu ke opsi yang kedua biar bisa tambah. Contoh awalnya seperti ini. Kalau pakai opsi pertama, tangannya sudah terseleksi, pengen nambah ke bagian HP, diklik cuma pindah seleksinya, nggak nambah. Tapi kalau pakai opsi yang kedua, HP-nya sudah terseleksi, saya klik bagian tangannya, otomatis akan menambah seperti itu. Terus kalau minus itu fungsinya untuk mengurangi seleksi. Contoh terlalu lebar, terlalu keluar sampai ke bagian background gini ya. Tinggal diklik yang bagian minus, opsi minus ini. Dengan klik lagi di bagian yang seharusnya tidak terseleksi. Nah, klik lagi sampai kembali. Dan bagian pinggir-pinggirnya jangan lupa nah seperti ini contoh. Kalau sudah terseleksi, tinggal dengan klik. Jangan lupa layer yang aktif tadi, layar HP nggih Bu, yang di select layar HP. Lalu di bagian bawah niki, bagian sampingnya sebelah kanan tulisan FX, ada ikon seperti persegi tapi dalamnya bolong. Ada lingkaran yang bolong sini. Atau mungkin kadang juga agak ke tengah, jangan cari mawon yang sejajarnya sama FX.
Kalau punya saya paling bawah niki, kanan bawah. Tinggal diklik mawon, klik kiri. Nah, otomatis hilang backgroundnya tadi. Yang warna ungu sama yang HP sebelahnya jadi hilang. Gitu. Yang muncul cuma yang diseleksi. Dan silakan dicoba dulu, kalau ada yang ditanyakan monggo. Terus kalau sudah, coba tak kasih warna hitam. Nah, coba kalau sudah Ibu, jenengan zoom di samping-sampingnya. Kalau di zoom ini kan jadi kelihatan kayak kasar gitu kan di pinggir-pinggirnya ini, nggak halus. Nah, itu kekurangannya kalau pakai yang namanya quick selection sama magic wand itu. Jadi di bagian pinggir biasanya itu seperti ini. Kurang detail, banyak yang terpotong. Bagian tangan pun gitu. Sebagian masih ada warna background yang ikut. Agak di pinggirnya ada warna ungunya dikit. Itu kekurangannya kalau pakai quick selection. Tapi kalau penggunaannya memang yang paling cepat dan paling mudah itu ya quick selection itu. Cuma hasilnya kurang bagus. Itu terus lanjut untuk seleksi yang kedua, yang selanjutnya bisa pakai pen tool ini. Pen tool ini sama kayak yang di Illustrator. Ini tadi kan untuk gambarnya sudah hilang backgroundnya dan hilang backgroundnya. Untuk mengembalikan di bagian layer HP tadi, ini bagian layer HP ada bagian yang warna asli yang previewnya, terus sebelah kanannya ada kotak hitam putih. Itu jenengan klik kanan bagian yang kotak hitam putih nggih. Pas di atasnya, jangan di tulisan soalnya beda opsi. Kalau di tulisannya opsinya seperti ini. Kalau pas di kotaan yang hitam putih opsinya gini. Jadi klik kanannya harus bagian yang hitam putih. Klik kanan, pilih delete layer mask. Klik, nanti akan kembali gitu. Jadi itu tadi menghapus, tapi sebenarnya bukan menghapus, masih bisa dikembalikan, cuma menyembunyikan background. Kalau dihapuskan nggak bisa dikembalikan. Setelah itu cara menyeleksi yang berikutnya pakai pen tool. Nih, harus banyak berlatih kalau pakai pen tool biar lemas. Contoh saya mulai dari bawah ya, dari tangan. Untuk cara menggunakannya sama, tinggal klik sekali buat titik pertama. Kalau ada lengkungan, tambah titik, lalu ditarik biar melengkung. Tambah titik, ini. Klik kiri tahan, tarik. Nah, di pas jenengan pas nih lengkungan ini kan bisa digeser-geser ke atas, ke bawah, atau ke kanan, ke kiri. Memang agak ribet kalau pakai pen tool. Nah, gini. Usahakan banyak dilatih untuk pen toolnya. Nanti kalau terbiasa
jadi mudah, jadi malah cepat. Kalau mau nyeleksi, bikin gambar, itu jadi cepat. Kalau kesulitan bisa di zoom biar mudah di ujungnya, biar jelas. Kalau lurus, di gambarnya itu lurus, berarti cukup diklik kiri sekali mawon. Nggak usah ditahan. Kalau pengennya melengkung, baru ditahan, lalu ditarik. Nah, contoh bagian sini, di ujung. Kalau pengennya di sudutnya lancip, kayak yang kemarin di Illustrator, ALT ditahan, arahkan ke titik yang terakhir di sudutnya sini, lalu klik kiri, biar ujungnya lancip. Nah, kira-kira seperti ini. Kalau sudah sampai bawah, niki kalau yang bawah jangan lebih mawon mboten napa-napa. Lebihkan dari gambarnya. Lalu dihubungkan ke titik yang awal. Silahkan dicoba dulu, monggo. Diseleksi pakai pen tool sebisanya. Pen tool tempatnya di sini agak bawah. Pripun sampun nggih untuk pen toolnya. Kalau sudah, tinggal di ini sudah nggih, jadi harus dihubungkan sampai ke titik awal. Kalau sudah, tinggal klik kanan di gambarnya, di klik kanan
Untuk toolnya tetap masih pakai pen tool, jangan ganti dulu. Tetap pen tool, klik kanan di atas gambar, lalu pilih make selection ini. Garis keempat dari atas. Pilih yang make selection, ini akan muncul opsi baru. Muncul jendela baru seperti ini, tinggal diklik OK mawon, tidak usah diganti-ganti untuk opsinya. Langsung klik OK. Nah, nanti akan muncul garis-garis yang bergerak. Seperti ini, tandanya sudah terseleksi. Setelah itu sama, kalau pengen menghilangkan background, tinggal diklik Add Layer Mask, sebelahnya FX. Nah, ini klik kiri, otomatis hilang. Nah, ini kalau di zoom lebih halus gitu nih. Bedanya sama yang tadi quick selection kelihatan. Ini jadi lebih halus potongannya. Kalau pakai pen tool seperti itu. Nah, ini ada beberapa bagian yang saya pas nyeleksinya itu kurang pas. Jadi backgroundnya sebagian ada yang masih ikut. Nanti bisa dihilangkan. Seperti ini. Untuk menghilangkan background. Jadi kalau pengen menyeleksi objek, niku usahakan pakai pen tool biar hasilnya lebih halus. Dan nanti lama-lama juga terbiasa. Saya lanjutkan. Itu tadi untuk cara menyeleksi macam-macam. Lanjut untuk menghaluskan beberapa bagian yang masih kurang. Contoh di bagian tangan kalau punya saya. Bagian tangan ini masih ada warna ungunya. Cara menghilangkannya bisa pakai nih. Jadi tadi setelah di add layer mask akan ada tambahan kotak baru di sebelah kanannya. Di layar HP ada tambahan kotak warna hitam putih. Niki jenengan pilih guys, klik kiri di bagian hitam putih. Jangan lupa diseleksi dulu yang hitam putihnya, klik. Kalau sudah, ganti ke brush tool untuk menggambar bebas yang efeknya seperti kuas nih. Tempatnya kalau punya saya di bagian agak tengah. Brush tool di sini. Nah, kalau brush, misal lingkaran jenengan itu terlalu kecil, bisa dibesarkan. Contoh, awalnya kok seperti ini. Kecil banget, bisa klik kanan, di bagian size ditarik, atau bagian atas juga bisa. Nanti klik bagian sini, size-nya dibesarkan. Nah, seperti ini. Kalau sudah, diklik lagi di bagian panahnya ini. Lalu tinggal jenengan gosokkan bagian mana yang pengen dihilangkan. Contoh bagian sini. Berarti klik kiri, tahan, gosok-gosok. Nah, tapi bukannya hilang, punya saya malah tampil. Malah muncul lagi backgroundnya. Berarti saya Ctrl Z dulu. Berarti untuk warna yang bawah, nih bagian sini, yang warnanya hitam putih, ada hitam sama putih. Nah, punya saya itu kan putihnya berada di atas, sementara hitamnya ada di bawah. Kalau putihnya di atas itu untuk menampilkan objek. Nah, ini akan tampil lagi karena
warna putihnya di atas. Kalau warna hitamnya di bawah, nanti itu untuk menghilangkan. Ini hitamnya sudah di atas maksudnya. Hitamnya di atas. Tinggal ditarik. Nah, otomatis akan hilang. Seperti ini. Atau kalau pengen dibesarkan langsung besar, misal pengen menghilangkan jari jempolnya, bisa. Tinggal digosok-gosok. Tuh. Nah, untuk cara memindahnya tadi, tinggal jenengan klik niki. Ada panah bolak-balik. Panah ke kiri sama panah ke bawah. Di pojoknya yang bagian opsi warna, 2 warna. Di bagian agak atasnya ada panah dari kiri sama bawah. Tinggal diklik mawon, otomatis warnanya akan terbalik. Bolak-balik ngeten. Yang perlu diingat tadi, kalau pengen menghilangkan objek berarti warna hitamnya harus di atas. Tapi kalau pengen menampilkan, diganti putihnya yang ke atas. Seperti itu. Contoh pakai hitam, terus saya hilangkan, saya bersihkan bagian yang kurang rapi. Nah, ini contoh Ibu, punya saya kan saya tarik, saya gosok. Tapi warnanya hitam, bukan menghilangkan, tapi malah ada warna baru yang hitam ini. Itu karena di bagian layer yang terseleksi niku bagian yang kiri, kotak yang kiri, bagian preview, thumbnailnya. Jadi yang diklik harus bagian yang kanan hitam putih nih, diklik dulu. Kalau sudah baru bisa hilang. Itu jangan lupa di situ. Kalau pengen mengulangi, misal salah seperti ini, pengen diulang, pencet Ctrl, Alt sama Z, ditahan semua. Ctrl Alt ditahan lalu klik Z. Dan tinggal digosok-gosokkan bagian yang pengen dihaluskan. Nah, seperti ini. Oke. Itu untuk merapikan seleksi. Lanjut, sekarang coba menyeleksi. Ini tadi kan lebih mudah, maksudnya objeknya agak mudah. Nah, sekarang kalau misal ada rambut, contoh, saya carikan gambarnya dulu. Itu kan untuk menyeleksi susah. Saya carikan dulu. Bentar. Nah, contoh niki, saya share dulu ke grup nih. Saya share ke WA grup.
Nah, niku jenengan download riyen, saya tunggu untuk fotonya. Sampun nggih. Oke. Jadi silahkan dimasukkan dulu gambarnya. Untuk cara memasukkannya saya sambil ngulang, bisa pakai file, lalu open, atau bisa langsung di drag, lebih mudah malah. Dicari dulu untuk filenya tadi di file explorer. Nih. Tinggal ditarik ke Photoshop. Biar lebih mudah kalau punyanya ibu-ibu untuk file explorernya penuh satu layar, bisa dikecilkan dulu, klik yang ini. Pojok kanan sebelahnya silang. Yang bagian tengah ya, ada kotak kecil, diklik nanti akan kecil. Nah, tinggal dicari filenya, lalu ditarik ke Photoshop, baru dilepas. Seperti ini. Kalau sudah, tinggal dicentang di bagian atas ini. Klik. Nah, sip. Nah, ini kan gambar HP-nya sudah nggak diperlukan lagi. Saya sembunyikan dengan cara klik bagian visibility-nya. Di logo mata tinggal diklik. Tuh. Lalu untuk menyeleksi rambut, caranya yang pertama kan ini sampai bagian nopo bahu ya. Coba diseleksi dulu. Contoh saya pakai yang sebelah kanan, kan ada dua gambar. Saya pakai yang sebelah kanan dulu. Seleksi pakai pen tool, mulai dari bawah, mulai dari bahunya. Oke, seperti ini. Nah, sementara kalau menyeleksi rambut, ini kan susah. Harusnya detail ada yang tipis-tipis seperti ini. Kalau pakai pen tool, itu nanti hasilnya jelek. Contoh kalau pakai pen tool, saya praktekkan.
Nah, contoh saya seleksi bagian rambutnya pakai pen tool ngeten nggih. Make selection, lalu dihilangkan backgroundnya. Nah, ini hasilnya. Jadi kayak potongan kasar. Bagian detailnya kayak yang rambut tipis-tipisnya dia nggak kelihatan. Tuh. Kalau nyeleksi rambut memang agak susah. Jadi triknya kalau mau nyeleksi rambut, saya ulang lagi. Triknya, untuk bagian bahu tetap pakai pen tool, diseleksi, terus sampai bagian rambut sini, jangan tetap nggih pakai pen tool juga sampai bagian rambut, tapi jangan apa nggih? Jangan diseleksi terlalu mepet. Dikasih jarak mawon. Contoh pen tool saya sampai sini, jadi nggak mepet ke atas sampai sini. Terus bagian sampingnya juga gitu, dilebihkan mawon, jangan terlalu mepet. Tapi nggih jangan terlalu lebar, nanti kesulitan ngeditnya. Nah, usahakan rambutnya nggak terpotong, agak di luarnya dikit. Coba untuk bahu sebelah kanannya. Nah, tinggal dihubungkan. Kalau yang bagian bawah dilebihkan mawon betul nopo-nopo. Dihubungkan ke titik yang awal. Monggo diseleksi rien seperti ini. Jadi untuk bagian bahu-bahunya mepet, tetap dipepetkan. Terus di bagian rambut itu agak dilebihkan untuk nyeleksinya. Jangan sampai kepotong rambutnya. Nggak usah rapi-rapi, nggak apa-apa untuk bagian rambut. Yang penting agak di luarnya dikit. Patah-patah mawon bener nopo-nopo, cuma diklik-klik-klik. Oke, kalau sudah lanjut, caranya sama, tinggal klik kanan make selection. Fungsinya make selection ini untuk mengubah dari yang awalnya cuma garis pakai pen tool tadi, biar jadi seleksi. Klik kanan make selection. Otomatis akan berubah jadi garis yang bergerak. Lalu, tinggal diklik lagi add layer mask, sebelahnya FX yang tadi. Klik. Backgroundnya akan hilang,
Cuma yang di bagian rambut masih kelihatan, soalnya tadi kan untuk nyeleksinya saya lebihkan. Gitu. Bagian sekitar rambut masih ada backgroundnya. Terus untuk merapikan bagian rambutnya dengan cara jenengan klik kanan bagian yang hitam putih nggih. Yang dua kan kayak yang tadi ada dua kotak kan setelah dia layer mask. Yang satu thumbnailnya yang warnanya tetap seperti gambar, sebelahnya hitam putih. Nah, yang kotak hitam putih ini pun jenengan klik kanan. Pilih yang select and mask. Kalau select and mask nggak ada, namanya itu refine mask. Fungsinya sama, cuma namanya yang beda. Refine mask. Kalau yang versi Photoshop versi terbaru itu namanya ganti ke select and mask. Untuk posisinya sama kalau nggak salah. Opsi nomor 2 dari bawah. Yang satunya refine mask. Kalau sudah, dengan klik kiri. Akan muncul jendela baru. Tampilannya seperti ini. Mungkin kalau yang versinya versi lama itu agak beda tampilannya, tapi caranya sama. Terus di bagian properties, view mode, jangan cari view mode. Kalau punya saya di bagian kanan ini ada view mode. Di sini ada gambarnya kecil, lalu di sebelahnya ada panah ke bawah. Jangan klik panah yang ke bawah. Pilih yang overlay. Nih overlay yang gambarnya jadi ada warna merahnya. Opsi ketiga dari atas diklik. Saya ulang lagi, jadi dicari dulu view mode, terus di bagian view-nya sebelah thumbnail gambar yang kecil itu ada panah ke bawah, dengan klik pilih yang overlay. Nah, nanti akan ada warna merah di bagian yang tadi tidak terseleksi. Tuh. Kalau sudah, untuk yang Photoshop terbaru niku jenengan pilih toolnya ada di bagian kiri. Pilih yang kedua, refine add ke brush. Kedua dari atas. Nah, kalau pakai yang CS versi lama itu opsinya ada di bagian atas. Saya carikan contohnya. Nah, ini. Kalau tampilan versi lama kurang lebih seperti ini. Ini. Jadi tadi bagian view-nya ada di bagian sini. Terus untuk tool-nya jangan pilih yang ini. Kalau pakai yang versi lama. Coba yang versi agak baru, mungkin ini. Terlalu kecil. Sama sih harusnya. Jangan pilih mawon. Kalau punya saya tadi, opsi toolnya itu kan ada di sebelah kiri. Tapi kalau versi yang lama ada di satu kotak sama yang view tadi. Agak bagian tengah nih. Ada logo kuasnya. Jangan klik mawon nih. Setelah itu
Setelah dipilih toolnya, ini tipenya seperti brush, jadi bisa dikecilkan, bisa dibesarkan. Opsinya ada di bagian atas ini, atau klik kanan bisa biar muncul. Klik kanan di gambarnya, nanti akan muncul opsi size, ditarik mawon. Nah, diatur untuk ukuran kuasnya. Ini kira-kira. Kalau sudah, misal saya mulai dari bawah nih, jenengan drag, digosok-gosokkan lagi, klik kiri ditahan lalu digosok-gosokkan. Nah, nanti untuk bagian yang seharusnya background yang warnanya putih keabu-abuan itu akan jadi merah. Kalau digosokkan, ini belum saya lepas ya, jadi tetap klik kiri tahan, gosok-gosokkan terus sampai atas. Nah, kalau gambarnya sudah sampai ujung bisa dilepas, digeser ke atas lagi. Nih. Digosok lagi, klik kiri tahan, gosokkan. Oke, kalau pakai fitur yang ini memang agak berat di komputer, jadi agak ditunggu mawon kalau loading. Digosok-gosokkan sampai ke ujung yang masih ada backgroundnya. Oke, seperti ini. Contoh. Kalau sudah, tinggal diklik OK. Klik OK. Nah, nanti otomatis akan hilang backgroundnya setelah di OK. Dan hasilnya lebih detail. Kalau di zoom, untuk bagian rambut yang tipis, seharusnya kalau diseleksi pakai pen tool itu nggak bisa. Itu akan kelihatan. Akan lebih detail. Seperti itu. Itu untuk menyeleksi rambut. Khusus rambut nih, wow. Mungkin sebenarnya kalau untuk nyeleksi bagian bahunya tadi, kalau pakai cara itu juga bisa. Tapi kan tambah memperberat. Jadi usahakan kalau pakai yang refine mask tadi atau select and mask untuk bagian tertentu saja, nggak semuanya. Biar untuk laptopnya nih kalau semuanya pakai refine mask kan jadi berat, loadingnya jadi lama. Itu tadi untuk nyeleksi rambut. Nah, sekarang dicoba nyeleksi bagian sebelahnya. Caranya ini tadi kan udah hilang gambarnya. Tinggal sebelahnya saja. Kalau pengen menampilkan, bisa diklik dulu layernya, diduplikat layernya. Kalau di Illustrator itu bisa Ctrl C, Ctrl V. Kalau di Photoshop bisa diklik dulu layernya, lalu pencet Ctrl J. Nah, jadi kalau saya geser, ini aja ada dua gambar. Itu duplikat di Photoshop, Ctrl J. Diklik dulu layernya, lalu Ctrl J. Akan jadi dua
layer. Lalu setelah itu sama seperti tadi, untuk memunculkan gambar aslinya, diklik yang hitam putih, lalu klik kanan, delete layer mask, dihapus layer masknya, delete. Klik. Nah, kan kembali gambarnya. Seperti itu. Tinggal diseleksi lagi pakai pen tool untuk yang sebelah kiri. Kalau mulainya terserah, ini coba saya praktekkan mulai dari bawah. Bagian rambutnya agak dilebihin dikit aja. Nah, seperti ini diseleksi dulu, tetap pakai pen tool. Monggo. Untuk yang seleksi sekitar rambut niku ngasal mawon. Yang penting berada di luarnya dikit. Nggak harus terlalu mengikuti bentuk rambutnya. Kalau sudah sama seperti tadi, tinggal diklik kanan. Tetap pakai pen tool ya, jangan ganti tool dulu. Tetap pen tool, klik kanan di bagian gambar, pilih Make Selection. Akan terseleksi. Lalu diklik yang Add Layer Mask, sebelahnya FX. Oke. Dan hilang. Untuk merapikan seleksi bagian rambut, tinggal diklik kanan bagian yang hitam putih di layernya. Ini. Klik kanan, pilih Select and Mask atau Refine Mask. Kalau nggak ada Select and Mask, namanya Refine Mask. Diklik. Nah. Tinggal dipilih toolnya. Kalau pakai versi terbaru, pilih tool yang kedua. Kalau yang versi lama, itu sebelah sini toolnya, diklik mawon langsung, klik. Lalu digosokkan dari pinggir nggih gosoknya. Kalau
brushnya jenengan, kuasnya jenengan itu terlalu kecil, contoh segini. Ini kan kesusahan untuk mengeblok backgroundnya. Kalau misal dikliknya di tengah, itu malah nggak terseleksi, nggak akan jadi merah. Jadi kalau terlalu kecil, harus dari pinggir ditarik. Dari bagian yang merah dulu, kuasnya, lalu klik ditahan, tarik ke dalam. Nah, enaknya agak diperbesar mawon. Klik kanan, size-nya diperbesar. Seperti ini. Kalau sudah, tinggal bisa diklik-klik, bisa di-tap-tap, klik, ngeten. Atau bisa juga langsung digosok seperti tadi, klik kiri tahan. Nah, tinggal di geser-geser. Seperti ini. Semua bagian yang masih ada warna backgroundnya jenengan blok, digosok-gosokkan. Kalau sudah, tinggal diklik OK. Nah, otomatis hilang. Mungkin ada beberapa bagian yang kurang rapi seperti ini. Nggak apa-apa, nanti dibersihkan bisa. Monggo dicobirin. Kalau ada yang ditanyakan, silahkan. Nah, contoh kalau sudah, misal tak ganti background ke merah, bisa dengan cara di sini kalau mau ngasih backgroundnya. Sebelahnya tadi yang add layer mask, sebelah kanannya ada ikon lingkaran, setengahnya hitam, setengahnya putih. Oke. Klik, akan muncul opsi seperti ini. Jenengan pilih solid color kalau pengennya backgroundnya satu warna. Kalau pengen warna-warni, pilih yang gradient. Contoh saya pakai yang satu warna saja. Klik yang solid color. Nah, bisa dipilih warnanya. Ini merah. Kalau pengen warna lain, untuk yang sini sebelahnya, yang persegi panjang ini bisa digeser ke atas ke bawah. Contoh tak ganti ke merah mawon. Seperti ini. Oke. Kalau sudah, klik OK. Nah,
kertasnya jadi warna merah, cuma untuk orangnya jadi ketutupan. Kalau mau pindah biar orangnya berada di atas, caranya seperti kemarin, tinggal diklik yang layer baru tadi, yang warna merah. Lalu klik kiri tahan, tarik ke bawah. Paling bawah mohon buat nopo-nopo, biar nggak ketutupan objek lainnya. Geser ke paling bawah, lalu dilepas. Nah, orangnya jadi kelihatan lagi. Terus contoh di bagian sini, bagian atas, ini kan masih kurang rapi punya saya, masih ada warna abu-abu dikit. Kalau pengen merapikan lagi bisa pakai yang tadi brush. Jadi diklik dulu yang hitam putihnya. Jangan salah layer nggih. Ini kan ada 2 gambar. Jangan sampai salah layer. Kalau pengen melihat ini untuk layer mana bisa diklik yang logo matanya. Kalau objeknya hilang berarti layer tersebut untuk gambar tersebut gitu. Diklik dulu yang warna hitam putih ini, klik kiri, lalu ganti ke brush tool. Nah, kalau pengen menghilangkan objek berarti warna hitamnya di atas. Kalau pengen menampilkan warna putihnya yang di atas gitu. Untuk brushnya bisa diatur klik kanan size-nya. Kalau kurang besar dibesarkan bisa. Tinggal digosok-gosokkan. Nah, seperti ini. Ngaten nggih Bu. Pripun dugi mriki ada yang ditanyakan apa mboten? Calon boten, Mas. Calon mboten nggih. Nggih lek mboten pripun? Kalau mungkin masih bingung atau yang belum bisa hadir nanti bisa dilihat di YouTube biar diupload Mbak Ayi. Dan untuk hari ini sekian dulu sampai sini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.